Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Budi Nur Rahman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dinamika hukum Newton tentang gerak. Fisika juga merupakan studi tentang penyebab suatu benda ini dipercepat. Gaya disebut dorongan atau tarikan pada objek. Misalnya kecepatan dapat berubah atau dipercepat ataupun diperlambat. Penyebab percepatan adalah gaya. Gaya dikatakan bekerja pada benda untuk mengubah kecepatannya. Misalnya dragster yang berakselerasi, kemudian defensif merobohkan quarterback, kemudian mobil menabrak dinding. Mekanika Newton menghubungkan percepatan dan gaya. Hubungan gaya dan gerak merupakan subjek dari dinamika. Gerak menyebabkan terjadinya perpindahan yang dipengaruhi oleh kecepatan dan percepatan. Maka dalam topik ini kita akan membahas hubungan antara gaya dan gerak yang merupakan subjek dari dinamika. Gaya diberikan ketika suatu benda bersentuhan dengan benda lain atau disebut dengan gaya kontak. Selain itu ada gaya non-kontak seperti gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Gaya dapat digunakan untuk menggerakkan benda dari keadaan diam. Kemudian gaya digunakan untuk mempercepat benda saat baik besar maupun arahnya. Gaya merupakan besaran vektor. Besaran gaya dipengaruhi oleh percepatan yang diberikan pada massa 1 kg standar. Gaya yang mempercepat benda standar 1 kg sebesar 1 meter per second kuadrat didefinisikan memiliki besaran sebesar 1 Newton. Sebagai kerangka acuan, inersia kerangka acuan ketika berlaku dalam mekanika Newton disebut dengan kerangka acuan inersia atau kerangka inersia. Kerangka acuan ini tidak berlaku dalam mekanika Newton yang disebut dengan kerangka acuan non-inersia atau kerangka non-inersia. Kecenderungan suatu benda untuk menolak perubahan geraknya disebut dengan inersia atau menyebabkan terjadinya kelembaman pada benda. Massa adalah ukuran inersia suatu benda. Semakin besar benda, maka akan menyebabkan benda untuk sulit untuk bergerak. Sedangkan kalau massa bendanya kecil, ini percepatan yang diperoleh ini akan menjadi lebih besar. Massa adalah besaran dari skalar. Hukum Newton pertama atau disebut juga dengan hukum inersia menyatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan tetap diam, sedangkan apabila benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka akan tetap bergerak lurus. Atau dirumuskan sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton kedua menyebutkan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda digunakan untuk mempercepat benda dan berbanding terbalik dengan massanya. Dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Atau A sama dengan F per M. Hukum kedua Newton dapat ditulis dalam beberapa komponen. Misalnya pada arah sumbu X, maka sigma F sama dengan M kali AX. Pada arah Y, sigma FY sama dengan M kali AY. Sedangkan pada arah sumbu Z, sigma FZ sama dengan M kali AZ. Hukum kedua Newton menunjukkan satuan gaya dalam satuan internasional
yaitu sebesar kilogram meter per second kuadrat, atau dalam satuan khas itu disebut dengan Newton. Besarnya 1 Newton sama dengan 1 kilogram per meter per second kuadrat. Secara khusus ya, ada beberapa gaya yang bekerja, yaitu ada gaya gravitasi, ada gaya berat, ada gaya normal, gaya gesek, dan gaya tarik. Gaya gravitasi pada benda adalah tarikan oleh benda lain seperti bumi atau benda astronomi lainnya. Untuk bumi, arah gaya ini ke bawah menuju ke pusat bumi yang dianggap sebagai kerangka inersia. Besarnya gaya gravitasi sebanding dengan besarnya massa benda, dan G adalah besarnya percepatan jatuh bebas, sehingga gaya gravitasi ini sebesar M kali G. Kemudian gaya berat, W adalah besarnya gaya ke atas yang diperlukan untuk menyeimbangkan gaya gravitasi pada benda. Berat mengacu pada gaya gravitasi suatu benda dan sama dengan hasil kali massa benda M dan percepatan gravitasinya. W bisa dirumuskan sama dengan M kali G. Berikutnya adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya pada benda dari permukaan yang ditekan pada benda. Gaya normal selalu tegak lurus terhadap permukaan benda. Kalau kita lihat di gambar ya, pada permukaan lantai atau permukaan bidang horizontal, maka gaya normal ini arahnya ke atas. Sedangkan pada bidang yang arahnya vertikal, maka gaya normal ini arahnya horizontal. Sedangkan pada bidang miring, arah gaya normal ini tegak lurus terhadap bidang permukaan miring tersebut. Sedangkan untuk berat, gaya berat ini selalu arahnya ke bawah. Berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya pada benda ketika benda meluncur atau mencoba meluncur sepanjang permukaan. Gaya selalu sejajar dengan permukaan dan diarahkan untuk melawan luncuran. Pada permukaan tanpa gesekan, gaya gesekan dapat diabaikan. Misalnya untuk di atas permukaan yang licin, misalnya pada permukaan es atau permukaan yang ada pelumasnya. Ketika benda meluncur, maka besarnya gaya gesekan sebesar F sama dengan mu K kali Fn, atau besarnya gaya gesek sama dengan koefisien gesek kinetik dikalikan dengan gaya normal benda. Jika benda diam relatif terhadap benda lain, maka besarnya gaya gesek sebesar F friction atau gaya gesek lebih kecil dari mu S kali Fn. Mu S adalah koefisien gesek statis, kemudian Fn adalah gaya normal. Berikutnya adalah gaya tarik. Ketika seutas tali berada di bawah tegangan, setiap ujung tali akan menarik benda. Tarikan diarahkan sepanjang tali kabelnya menjauhi titik tangkap pada benda. Untuk tali tak bermassa atau massa tali diabaikan, tarikan pada kedua ujung tali memiliki besar T yang sama, bahkan jika tali mengelilingi katrol tak bermassa, dan gesekan dapat diabaikan pada poros melawan rotasinya. Jadi misalnya pada tali yang dilewatkan pada katrol, sepanjang tali besar gaya tarikan ini
sama. Berikutnya adalah hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga menyebutkan bahwa suatu benda menerima gaya luar, maka benda akan memberikan gaya pada benda tersebut yang sama besarnya tetapi berlawanan arah, atau disebut dengan gaya aksi reaksi. FAB sama dengan min FBA. Jadi FBA adalah gaya pada benda B yang dikerjakan pada benda A. Untuk menyelesaikan persamaan atau menyelesaikan persoalan-persoalan gaya, ya, sebaiknya kita membuat diagram benda bebas. Diagram benda bebas adalah diagram strip down di mana hanya satu benda yang dipertimbangkan. Benda diwakili oleh sketsa atau dengan sebuah titik, kemudian gaya eksternal pada benda ditarik dan sistem koordinat digunakan, diorientasikan untuk menyederhanakan penyelesaian. Demikianlah pembahasan kita tentang hukum dinamika gerak Newton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.